Cantik sekali. Jangan melawan. Ini adalah ruang kebiri. Celaka, celaka. Saya donor ginjal. Kenapa yang dibawa ikut hilang? Tenang, pisauku tajam, tidak sakit. Hamba bersujud kepada paduka pangeran. Namaku Lin Xiao. Dari abad ke-21. Aku di rumah sakit. Aku menjadi putra mahkota. Sayangnya, dari dinasti sebelumnya. Jadi, bagaimana kau mengenaliku? Saat pangeran lahir, hamba yang membantu persalinannya. Tanda lahir naga di pinggang pangeran. Hamba tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Ini ginjal naga keras. Tidak menyangka, paduka pangeran ternyata tidak mati dan berhasil menyusup ke dalam istana. Sepertinya kebangkitan kerajaan naga kita ada harapan. Kenapa lambat sekali? Jika selir lian marah, kepala kalian akan dipenggal. Jika paduka ingin selamat, harus merendah dulu. Tuan Gongzeng, ini orang yang Tuan cari. Wajahnya lumayan, bibit yang tampan. Siapa namamu? Lin Xiao. Mulai sekarang namamu Xiao Linzi. Ikut aku. Cepat masuk. Dasar budak, cepat pijat aku. Jika aku tidak nyaman, itu hukuman mati. Untung saat magang, aku belajar trik dari kakak nomor 72. Bagus, lebih keras. Dasar budak, siapa yang izinkan kau sentuh bagian sini? King Miao, bunuh dia. Awas, kabur. Kaget aku. Selir lian ini gila ya? Barusan teriak nikmat. Aku tidak sengaja. Tapi sentuhannya memang kenyal. Kaisar zaman dulu beruntung ya. Aduh, celaka. Aku harus cari tempat sembunyi. Apa? Jubah naga. Kaisar ternyata seorang wanita. Celaka, celaka. Ini rahasia besar sekali. Aku pasti mati sekarang. Siapa? Ampun, Baginda. Aku tidak melihat apa-apa. Orang yang tahu hal ini harus mati. Baginda, utusan kerajaan Jin sudah menunggu di aula. Kamu mundurlah dulu. Aku segera datang. Baginda, ampunilah aku. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Sebenarnya aku bukan Kasim. Aku tidak dikebiri. Aduh, masalah besar. Rahasia terbesar. Tidak sengaja terucap. Buktikan padaku. Baginda, apakah Anda yakin? Atau kau mau mati? Betapa cepat pakai celanamu. Baginda, Anda tidak jadi membunuhku? Mulai sekarang, kau adalah Kasim pribadiku. Tanpa izinku, kau tidak boleh meninggalkanku sejengkal pun. Mengerti? Apa-apaan ini? Dia suka padaku? Mengerti. Bantu aku berganti pakaian. Baginda, utusan kerajaan Jin, apa yang mereka lakukan di kerajaan kita? Kerajaan Jin dan kerajaan Dayong kita, dalam sengketa kepemilikan 15 kota di perbatasan utara, sering terjadi perselisihan. Kerajaan kita baru saja menaklukkan negeri ini, belum punya tenaga untuk mengirim pasukan ke kerajaan Jin. Maka kami sepakat untuk mengadakan ujian sastra, sebagai taruhan atas 15 kota itu. Ujian sastra? Taruhan? Apa? Kamu, Kasim kecil ini, masih mengerti puisi dan sastra. Baginda, tunggu saja kehebatanku. Utusan kerajaan Jin menghadap kaisar kerajaan kita. Mengapa tidak bersujud? Baginda, kedatangan kami kali ini, adalah untuk 15 kota di utara itu. Sebaiknya, kita langsung saja masuk ke pokok pembicaraan. Setuju dengan kehendakku. Kepemilikan 15 kota di utara harus segera ditentukan. Ini adalah juara sastra baru kerajaan Jin. Dia memiliki bakat luar biasa. Saya lihat di istana Baginda. Sepertinya tidak ada yang bisa menandinginya. Berani sekali, orang biadab. Kerajaan kita penuh dengan talenta. Mana mungkin kalah olehmu, negeri kecil yang belum beradab? Bocah ingusan, jangan sombong, Yang Mulia.
Hamba tua memohon izin untuk bertempur. Sarjana Agung adalah pemimpin sastrawan kita. Aku akan mengutusmu untuk berlomba sastra dengan kerajaan Jin. Jangan mempermalukan nama baik kekaisaran kita. Mohon Yang Mulia Kekaisaran memberikan soal. Dengan tema perpisahan. Soal bagus, biarkan aku merenung sejenak. Hahaha, tidak kusangka Sarjana Agung Kekaisaran yang terhormat ternyata hanya seperti ini. Kamu ini berani berkata sombong. Masa kamu bisa membuat puisi begitu saja? Dengarkan baik-baik. Perpisahan di Sungai Selatan begitu pilu angin barat berhembus di musim gugur. Sekali lihat, hati tersayat, pergilah, jangan menoleh ke belakang. Benar-benar puisi yang bagus. Sarjana Agung, giliranmu. Yang Mulia, jika kekaisaran tidak bisa membalas puisi 15 kota di utara akan aku ambil. Orang biadab, tetaplah biadab. Hanya sebuah puisi main-main. Apa yang bisa dibanggakan? Berani sekali, sida-sida. Kau pantas berbicara puisi denganku? Sida-sida kecil, bahkan sarjana agungmu tidak bisa membuat puisi. Janganlah kau muncul dan mempermalukan dirimu. Cepatlah mengaku, kalian kalah. Hanya puisi-puisiku ini tidak hanya bisa dibacakan tapi juga bisa dinyanyikan, ambilkan kuas dan tinta. Di luar paviliun panjang. Di tepi jalan kuno. Rumput hijau menyambung ke langit. Bagaimana mungkin? Angin malam mengusap pohon willow, suara seruling sayup matahari senja di balik gunung-gunung di ujung langit dan sudut bumi. Teman-teman dekat sudah setengah berguguran. Setimba arak keruh habiskan sisa kegembiraan. Malam ini perpisahan, mimpi terasa dingin. Tidak mungkin, bagaimana mungkin ini? Seorang sida-sida, bagaimana mungkin, bisa menulis syair abadi, seperti ini? Juara sastra puisi yang bisa dinyanyikan ini benar-benar lebih baik dari milikmu? Yang Mulia Pangeran. Kali ini kita kalah. Pangeran Kerajaan Jin. Ini adalah pengakuan bahwa 15 kota di utara menjadi milik Dayong, traktat tanda tangani. 15 kota. Aku ingin melihat Dayongmu mampu bertahan atau tidak. Ayo pergi. Sida-sida kecil. Kali ini Dayong berutang banyak padamu. Ya, tidak kusangka, seorang budak, ternyata juga pandai menulis dan melukis, pantasan sida-sida dekat, kaisar pasti, karena didikan kaisar yang baik. Sida-sida kecil ini ternyata cukup menarik. Xiaolin, hari ini kau lakukan dengan baik. Mau hadiah apa? Hamba tidak minta hadiah. Hanya ingin selalu melayani di samping Baginda, di samping Baginda. Mulut manis. Baginda memberi kau perak 3.000 tael. Mengangkatmu menjadi kepala kasim penulis di Departemen Ritual, membantu memeriksa dokumen istana. Aku jadi kepala kasim penulis. Ini jabatan yang menguntungkan ya, benar-benar ikut Nangong Xuan ada untungnya. Terima kasih atas anugerah Baginda. Hamba rela mengabdi kepada Baginda dengan segenap tenaga. Kalau begitu, Baginda ingin kau melakukan sesuatu. Silakan perintah Baginda. Hamba pasti berkorban jiwa raga untuk Baginda. Di dalam istana, sudah banyak yang mencurigai identitas Baginda. Besok malam festival lampion. Baginda ingin kau bersama permaisuri. Baginda, kau bilang apa? Kau bilang apa? Kau tidak salah dengar. Baginda ingin kau pura-pura menjadi Baginda, pergi ke Istana Kuning dan bersama permaisuri. Jika tidak bisa, Baginda akan memberimu arak beracun sekarang. Ah, tidak. Maksudku, ada kebaikan seperti ini. Baginda, permaisuri Baginda bukan Tang Dinosaurus kan? Tang Dinosaurus kan? Teng? Dinosaurus? Apa itu? Yaitu gemuk dan jelek. Permaisuri Yunxiang, cantik jelita, wajah memukau, disebut wanita tercantik di dunia. Sebelum masuk istana, semua pria di dunia berebut hingga luka. Sekarang malah kau yang untung, hai Kasim kecil. Sungguh secantik itu? Tenang, Baginda. Besok malam, hamba pasti membuat permaisuri melihat, keperkasaan Baginda. Tapi jika kau ketahuan permaisuri, Baginda akan suruh orang bakar Istana Kuning, hapus semua bukti. Kau mengerti? Mengerti. Kalau sudah mengerti, kenapa tidak pergi? Apa Baginda harus meninggalkanmu di sini semalam? Baginda, hamba rasa tidak masalah. Pergi. Kurang ajar. Kasim ini berani sekali. Baginda, hamba juga belum pengalaman, takut salah saat bertemu permaisuri. Baginda jika mau berlatih dengan hamba, nanti bisa lebih baik menyelesaikan tugas. Jangan sembarangan, Baginda, besok masih ada sidang pagi. Maksud Baginda? Tidak ada sidang pagi, maka itu sudah cukup.
Aku setiap hari harus menghadiri sidang pagi. Jika bukan karena dia masih berguna, sudahlah, yang penting menstabilkan harem. Kaisar datang. Kami menghaturkan salam kepada Kaisar. Hidup Kaisar selamanya. Wah, begitu banyak orang yang berlutut. Aku berdiri, rasanya lumayan enak. Ada yang ingin melapor? Jika tidak, sidang ditutup. Baginda, meskipun kerajaan Jin telah menandatangani perjanjian dan mengakui kepemilikan 15 kota di utara, tetapi orang-orang Jin mungkin tidak akan tinggal diam begitu saja. Mohon Baginda segera membuat persiapan. Para menteri, ada pendapat, semua, sampaikan pendapat kalian. Menurutku, kita harus mengirim pasukan ke kerajaan Jin untuk menghilangkan masalah selamanya. Tidak bisa. Tidak bisa, Kaisar. Kerajaan Yong kita telah berdiri selama 13 tahun, fondasinya belum stabil. Sebaiknya kita rendah hati dan menahan diri. Beristirahat dan memulihkan kekuatan. Ya, benar, Perdana Menteri Yun benar. Sepertinya gadis ini berniat untuk berperang. Xiao Linzi, 15 kota ini adalah yang kamu menangkan untuk Longguo. Katakan, bagaimana menurutmu? Gadis ini ingin menjebakku. Kaisar bercanda. Hamba hanyalah seorang kasim kecil. Mana berani membicarakan urusan negara di istana. Namun hamba merasa, jika orang Jin mengingkari janji, maka mereka harus dihadapi. Apa yang dimengerti Kasim ini tentang urusan militer? Kasim ini menghasut Baginda, harus dibunuh. Kamu, hamba. Mulutmu tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Sudah, aku lelah. Kalian semua undur diri. Kami menghantar Kaisar. Xiao Linzi, semua pejabat di istana ini, hanya kamu yang paling memahami pikiranku. Hamba tidak berani. Bukankah masih ada panglima besar, yang juga mendorong perang dengan kerajaan Jin? Apakah kamu benar-benar berpikir dia ingin berperang? Setelah Kaisar pendiri mendirikan negara, dia mengambil alih kekuasaan militer Sima King. Alasan dia mendukung perang hanyalah untuk mendapatkan kembali kekuasaan militer. Bagaimana mungkin aku membiarkannya berhasil? Lalu, apakah Kaisar masih ingin berperang dengan kerajaan Jin? Kerajaan Jin kaya akan biji besi, dan tahun ini telah menaklukkan Beimang, menguasai teknologi pengecoran besi dari para pengrajin Beimang. Jika diberi waktu, baju besi prajurit Jin tidak akan bisa ditembus oleh pedang manapun. Saat itu, kerajaan Jin sudah kuat, dan akan menyerbu ke selatan. Kerajaan Yong kita mungkin akan musnah. Aku tidak ingin warisan Kaisar pendiri dan kakak Kaisar hancur di tanganku. Baju besi? Kaisar, untuk menembus baju besi tidak harus dengan pedang. Xiao Linzi, apa maksudmu? Paduka, di istana ini, ada sendawa dan arang? Sendawa dan arang? Permaisuri Yun Sang suka mencari keabadian. Di kamarnya ada banyak, jika kau bisa selamat malam ini, kau bisa mendapatkannya. Kenapa selalu ada permaisuri? Mau mundur? Aku tak keberatan memberi kain putih. Kain putih lebih buruk dari arak beracun mabuk tidak sakit. Dasar mulut manis sore ini datang ke aula yang sin aku sendiri yang merias wajahmu. Dasar budak. Kakek, kau mengejutkanku. Paduka, cepat sekali. Begitu cepat mendekati Nangong Xuan dari dayung hamba, sangat lega. Pelankan suara, kau mau mati. Ingat, jangan panggil aku Paduka, bisa dipenggal. Paduka, kau sudah melayani Nangong Xuan sialan itu. Kenapa tidak bunuh saja? Maka negeri naga, kita bisa pulih. Kakek, negeri naga kita punya menteri sepertimu. Ya, Paduka kami pada negeri naga setia sepenuh hati. Ah, aku tahu kenapa negeri naga runtuh. Syukurlah Paduka bisa belajar dari sejarah. Pergi, pergi. Jangan ganggu aku berpikir. Tak perlu bicara lain, kau ini Kasim memang tampan. Hamba juga rasa Paduka cantik. Bagaimana kalau kita hidup bersama? Berani sekali, budak berani main-main pada aku, mau dihukum mati. Kau tidak merasa? Sekarang akulah kaisarnya. Dasar budak. Kau? Tenang, Paduka malam ini pasti ku dapat permaisuri itu. Dasar budak. Malam ini kau mati.
Yunxiang, aku datang. Kau di mana? Paduka. Ingin aku. Permaisuri yang suka ramu obat ini. Jangan-jangan sudah makan obat itu. Yunxiang meraba-raba sembarangan, bahaya. Paduka, kita suami istri, malam ini pemandangan indah malam singkat, kenapa tidak bersama selir menikmati? Astaga, benar-benar harus? Pertama kali. Tuan, apakah lebih baik untuk nangongsuan gadis itu? Maaf, Xuan. Kaisar, kau jahat sekali. Semalaman kau mempersulit, tidak berhasil. Apa ini salahku? Kau terlalu tegang. Kaisar, tadi aku, Yunxiang, salah sangka padamu. Mengira kau tidak mau menyentuhku. Karena sakit tubuh. Bagaimana kalau kita coba lagi malam ini? Tentu saja bisa. Asalkan selirku suka. Aku merasa wajah Kaisar pinggang dan punggung semakin kasar ya. Aduh, semalaman berlalu, riasanku mulai luntur. Aduh, ini karena kerja keras siang malam ini lebih baik. Tidak usah, aku terlalu lelah mengurus pemerintahan, aku tidur di istana Yangxin. Kaisar, apa kau menghindar dariku? Yunxiang, kau tidak apa-apa. Jangan terlalu banyak makan ramuan dukun itu. Itu beracun. Aku melakukan ini untuk tetap awet muda, agar selalu di sisi Kaisar. Ingin awet muda? Aku punya cara lain, kau jangan makan ramuan itu lagi. Dan juga bahan-bahannya sendawa dan belerang, suruh pelayan mengumpulkannya kirim ke istana Yangxin. Apa maksud Kaisar? Melarangku makan ramuan, tapi meminta bahan-bahannya. Jangan-jangan mau memonopoli? Ini aku punya kegunaan khusus. Setelah mengalahkan kerajaan Jin di medan perang, aku akan catat jasamu. Mengalahkan kerajaan Jin, Baginda hendak menyerang kerajaan Jin. Menggunakan bahan-bahan ini? Aduh, keceplosan. Ratu Yunxiang ini, dia putri Perdana Menteri Yun Shifu. Dia pendukung perdamaian yang keras. Ini tidak perlu kau tahu, jalankan peranmu sebagai penguasa harem. Mengerti? Baik, Baginda. Baiklah, aku pergi dulu. Baginda, aku masih ada satu hal yang ingin ku sampaikan. Apa itu? Ada rumor di istana. Hebo pangeran dinasti sebelumnya masih hidup dan berada di antara para selir istana belakang. Baginda, pangeran dinasti sebelumnya berani masuk ke haremku, sungguh berani. Tenang, kalau aku menangkapnya pasti ku potong akarnya, ku jadikan Kasim. Benar-benar membuatku takut mati. Ratu ini jangan-jangan tahu sesuatu? Bagaimana bocornya informasi? Mungkin si tua itu. Wanita-wanita istana. Sulit dihadapi. Apa yang kau ketahui? Akui terus terang padaku. Kaisar, kenapa kau berpakaian seperti ini? Apa yang kau lakukan di sini? Katakan atau tidak. Apalagi, permaisurimu itu sangat cerdik, kalau bukan karena aktingku bagus hampir ketahuan. Lampu di istana kuning menyala semalaman. Bayanganmu juga bergerak sepanjang malam. Bagaimana menjelaskannya? Baginda, kamu di luar melihat sepanjang malam. Kamu tidak bosan? Berani bilang aku bosan? Bangsat, kamu semakin berani saja. Kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu? Kamu ini perempuan. Setiap hari hanya bicara bunuh. Bunuh saja aku sekarang, nanti kamu akan benar-benar sendirian. Kamu. Baginda, ada kabar buruk kamu. Dayang ini tidak tahu aturan. Melihat Baginda tidak berlutut. Cepat berlutut, awas, aku bisa memenggal kepalamu. Baginda, apa aku harus berlutut? Sudahlah, dia baru datang belum tahu aturan, tidak berlutut. Kamu, siapa itu begitu buru-buru ingin bertemu aku? Ada apa? Baginda, sudah tidak pagi lagi. Jika Baginda tidak segera ke sidang pagi, para pejabat takutnya akan mengajukan petisi. Siapa yang membuat aturan konyol sidang pagi ini? Hari baru agak terang, sudah harus sidang, lebih kejam dari kapitalis. Almarhum Kaisar yang menetapkan. Baginda, ucapan itu tidak boleh diucapkan. Sampaikan titah aku. Sidang pagi diubah menjadi sore hari dan setiap 5 hari libur 2 hari. Baginda, aturan leluhur tidak bisa diubah. Baru diwariskan satu generasi aturan leluhur apanya? Cepat sampaikan titah. Ini adalah Oh ya, Kepala Pelayan Li.
Kamu segera pergi ke kamp militer dan rakyat cari pembuat baju besi terbaik. Baginda, Baginda. Tidak apa-apa, Aku tentu tidak apa-apa. Tapi jika kamu masih belum pergi, kamu yang akan kena masalah. hamba tahu salah hamba akan segera pergi. Bagus. Hal yang tidak berani, aku lakukan. Kamu ternyata melakukannya. Keberanianmu patut dipuji. Baginda. Sekarang. Benar-benar tidak ada sidang pagi lagi. Ternyata itu maksudmu berani kamu, hamba. Pergi ke aula yang Sin berlutut selama 5 jam. Ampun, hamba masih harus membuat bubuk mesiu untuk Baginda untuk mengalahkan kerajaan jin. Lakukan sambil berlutut. %75 sendawa, 10% belerang, 15% arang. Seharusnya tidak salah. Kau budak ini, kau buat tempatku bau busuk. Jika bubuk hitam yang kau bicarakan tidak efektif, aku akan memenggal kepalamu. Baginda, tunggu saja. Dahulu di Eropa, hanya senapan kecil ini menghancurkan para bangsawan ksatria dan kastil. Siapa yang menyuruhmu berdiri? Lanjutkan berlutut di hadapanku. Baginda. Orang yang Baginda cari hamba bawa untuk Baginda. Baik, kepala pelayan Li, kau lelah. Budak yang berlutut di sana, kau boleh mulai. Kepala pelayan, apa maksudmu? Kecewa aku. Ah, tidak. Aku sangat kecewa padamu. Kepala pelayan menghina kami. Aku hanya menyatakan fakta. Percaya tidak? Baju besi ini aku dengan tombak bambu di tangan. Bisa menembus. Tidak percaya. Aku berguru pada Master Oyezi. Membuat baju besi selama 30 tahun. Tak pernah dengar pakai tombak bambu. Bisa menembus baju besi. Baju besi yang kubuat bisa hancurkan senjata sakti. Kalau tombak bambumu bisa menembus. Aku akan makan semua baju besi di sini. Hei. Bukan aku menarget siapapun maksudku. Baju besi kalian meski ditumpuk tak bisa menahan senapanku. Baginda, kau panggil kami ke istana, apakah hanya untuk badut ini menghina kami, sebagai hiburan? Aku juga merasa kasih kecil ini aneh dan lucu. Bagaimana kalau diseret dan dipenggal? Baginda, kau. Sial, aku sudah berusaha keras. Bantu kau kalahkan kerajaan jin, ini sikapmu. Nanti malam tunggu saja. Tapi aku juga penasaran tombak bambu kecil ini, apa kekuatannya? Bagaimana kalau dicoba saja? Ya. Benar begitu Baginda, tenanglah. Beri aku kesempatan, aku akan berikan masa depan. Omong kosong. Hati-hati, aku potong lidahmu. Kepala pelayan Li suruh orang tumpuk baju besi. Baik. Orang, kemari. Biarkan aku coba, baju besi dinasti Yong kita. Apakah cukup kuat? Bagus. Baginda baju besi, warisan keluargaku, terbuat dari besi tempaan, dibuat selama 100 tahun. Tak terkalahkan. Budak anjing, kalau kau berani buang waktuku, aku akan ajari kau berapa cara menulis aksara mati. Kalau aku berhasil tembus baju ini, bagaimana? Aku besok tak perlu sidang pagi. Malam ini aku temani kau bermain. Berapa lapis yang kau tembus, pakaianku. Akan kulepas beberapa lapis untukmu. Kepala pelayan Li. Tambahkan 3 lapis lagi. Xiaolin, apa sih yang kau bicarakan? Kau bicara besar, tapi akhirnya gagal. Yang malu adalah istanaku. Tambahkan padanya. Aku ingin lihat bagaimana dia menyelesaikannya. Orang bodoh, pasti dia tidak bisa menjadi laki-laki, mentalnya bengkok, dia sudah gila, ya? Hahaha, sedang apa ini? Menyalakan petasan. Hanya mainan anak-anak, tidak layak untuk tempat terhormat. Baginda. Kali ini Baginda salah percaya orang. Sih. Apa? Mana mungkin? Astaga. Ini baju besi 6 lapis. Semua tembus. Baginda. Xiaolin berhasil. Hanya sedikit sendawa dan belerang. Dan sebuah senapan bambu.
bisa memiliki kekuatan sebesar ini. Jika senjata semacam ini dilengkapi untuk pasukan Dayong. Maka Dayong kita pasti akan tak terkalahkan. Baik. Xiaolin, senapanmu sungguh hebat. Sudah, kalian semua keluar. Xiaolin, tetap di sini. Baginda, senapanku ini hebat, kan? Baginda sudah melihat sepanjang malam. Masih belum tahu? Aku lihat kau tidak menginginkannya lagi. Kurang ajar. Pergi sampaikan perintahku. Beli banyak sendawa, belerang, dan arang. Buatlah mesiu sesuai resepmu, dan perintahkan Departemen Militer untuk membuat senapan bambu. Baginda, senapan bambu ini hanya buatan hamba yang asal. Jika larasnya diganti dengan besi murni, kekuatannya bisa lebih besar lagi. Oh, baik, ikuti kata-katamu. Sidang istana besok, aku akan membuat para pendukung perdamaian diam. Yang Mulia Perdana Menteri, surat dari istana. Baginda benar-benar laki-laki. Sebuah senjata muncul di istana, bisa menembus baju besi. Laki-laki. Sepertinya setelah Yun Shang mengandung putra mahkota, aku akan menjadi pangeran istana. Namun, tampaknya kerajaan Jin, persyaratan dari mereka, lebih menggiurkan. Pergi beritahu prefektur Jiangnan, aku ingin makan ikan. Kurang ajar. Kau habiskan tenagamu semalam, pakai sedikit tenaga. Kenapa galak? Seandainya aku tahu, malam ini aku akan menemani permaisuri Yun Shang. Lihat saja. Dia begitu lembut dan perhatian. Apa katamu? Tidak apa-apa. Kurang ajar. Selalu ingat posisimu. Mengerti? Kalau begitu, Baginda. Apa yang Baginda katakan siang tadi masih berlaku? Seorang raja tidak bercanda. Aku ingat. Kau menembus 6 lapis baja. Benar. Sisanya, kau lepaskan untukku. Baginda. Baginda sungguh-sungguh tidak akan sedetik lagi suruh orang potong tanganku? Menurutmu aku, seperti sedang bercanda. Baginda, maafkan aku. Kurang ajar. Sudah tidak kuat? Ayo lanjutkan. Baginda curang. Ingat ini. Singkirkan pikiran kotormu. Tubuhku hanya jika aku mengizinkan kamu boleh melihat. Kamu nggak kepanasan pakai baju sebanyak itu? Lindungi diri dari siapa? Pokoknya aku sudah lihat semuanya. Apa kamu tidak ingin melihat lagi? Dasar Nanggong Xuan. Kau memang licik. Berhenti. Pergi ke Istana Kuning temui permaisuri. Penampilanmu ini tanpa riasan. Pergi ke Istana Kuning tidak takut dipenggal? Aku pergi ke ruang Kasim ke kantor upacara ke akademi. Daripada tinggal di istana yang sin milikmu dijadikan monyet. Bajingan, apa yang aku suka tidak pernah bisa lepas. Astaga. Gadis ini begitu sombong. Tadi memakiku dasar Nanggong Xuan bajingan. Ingat terus posisimu. Jika rahasiamu bocor, kapan saja bisa dipenggal. Baginda, kau tidak mengizinkanku pergi kemanapun, tapi ranjang ini hanya satu, mau tidur di mana aku? Kamu tidur di ujung sini. Hidup Baginda selamanya. Dasar Nanggong Xuan semalam tidur terpisah denganku, kakinya terus menendangku. Jenderal Sima, kekuatan senapan api, kamu sudah melihatnya, kan? Lapor, Baginda, dengan senapan api di tangan kerajaan emas bisa kita kalahkan dengan mudah. Baik. Kalau begitu, aku beri kamu 30.000 pasukan dalam 30 hari. Rebut 19 provinsi dari kerajaan emas. Bisa melakukannya? 30.000 pasukan. Tapi kerajaan emas memiliki 1.000.000 tentara. Dasar Nanggong Xuan kejam sekali, meskipun dilengkapi senapan api ini sama dengan menyuruh orang mati sia-sia. Kata orang, Sima King menggunakan pasukan seperti dewa, pasukanmu 1 lawan 100. Sekarang ditambah bantuan senapan api masih belum bisa menyelesaikan masalahku. Untuk apa aku punya panglima besar sepertimu? Nanggong Xuan sialan ini bahkan ingin mengurangi kekuasaan militer Sima King. Tidak perlu secepat ini kan? Bagaimanapun dia masih gadis kecil. Nanti aku ajari dia seni perang. Benar sekali Baginda. Sima King, kamu sebagai panglima besar menang perang untuk negara itu sudah seharusnya, bukan? Perdana Menteri ini bukannya dari kelompok pendukung perdamaian, malah membela Nanggong Xuan.
Baginda, perang dengan kerajaan emas tidak boleh dimulai. Mengapa? Tanggul di Jiangnan jebol, rakyat kelaparan, banyak pengungsi kelaparan terusir dari rumah mereka. Apakah ini benar? Ah, benar adanya. Aku tadinya ingin menunggu Baginda selesai membahas urusan militer lalu melapor. Masalah kelaparan sebesar ini, kenapa tidak segera dilaporkan kepadaku? Kamu anggap rakyat seperti mainan? Ampuni hambanya, Baginda. Sudahlah. Perang dengan kerajaan emas ditunda. Bencana kelaparan di Jiangnan. Apakah kalian punya solusi? Baginda panen tahun ini, buruk lumbung padi di berbagai daerah sangat kekurangan. Bantuan pangan sudah dikirim sebisa mungkin ke Jiangnan, tapi tetap tidak cukup. Aku punya ide. Kamu lagi, Kasim kecil, seluruh pejabat sipil dan militer tidak punya solusi. Coba katakan apa solusimu? Solusinya, aku hanya mau sampaikan pada Baginda seorang. Yang Mulia. Baik, baik. Mulai saat ini, aku menunjuk Lin Xiao sebagai komisioner khusus tingkat 1 memberikan pedang kekaisaran berangkat ke Jiangnan untuk menanggulangi bencana. Aku akan menyamar sebagai rakyat biasa, pergi bersamamu. Tuan Zhao, tenanglah, keluarga Liu sudah diingatkan. Suruh mereka tenang. Beberapa hari Lin Gonggong datang dari jauh. Kesusahan pasti akan dialami. Tapi jangan berlebihan. Maksud dari Perdana Menteri adalah harus ada batasnya. Komisioner Kekaisaran datang? Hamba Wakil Menteri Keuangan, Zhao Lun, menghadap Lin Gonggong. Hamba Bupati Ling Zhou Cheng, Li Hao menghadap Lin Gonggong. Di mana Lin Gonggong? Lapor, Tuan. Lin Gonggong turun dari kereta setelah masuk kota. Masalah sebesar ini kenapa tidak kau katakan lebih awal? Lin Gonggong, secara khusus berpesan, kalian tidak bertanya, aku tidak bilang. Tuan Zhao, ini bagaimana? Kereta kuda sudah tiba itu rutinitas, tetapi orangnya tidak datang. Itu adalah pernyataan sikap. Lin Gonggong memang punya siasat ini, memberi peringatan. Tampaknya, kita semua meremehkan Gonggong ini. Aku harus mengirim surat-surat merpati. Ciluk, ayo tangkap aku. Semua sudah sembunyi? Aku datang. Gadis cantik. Dasar budak, aku pikir kau adalah satu-satunya orang bersih di istana ini. Tak kusangka kau sama seperti pejabat busuk lainnya serakah akan kesenangan dan tidak melakukan tugas. Yang Mulia, aku difitnah. Semua ini kulakukan untuk penanggulangan bencana, tidak ada pamrih pribadi. Aku baru pertama kali dengar menanggulangi bencana harus datang ke rumah bordil. Dasar budak, kau pikir aku bodoh? Bencana kekeringan di Jiangnan, rakyat hidup sengsara. Bahkan para pedagang kaya pun harus mengencangkan ikat pinggang, tidak berani belanja. Paduka, masih bisa datang ke sini, orang yang datang ke rumah bordil untuk mabuk, pasti ada yang mencurigakan. Baiklah, aku percaya padamu sekali ini. Terima kasih, Paduka. Berani-beraninya rebut perempuan dengan tuan muda? Aku bilang padamu, di Lingzhou, tidak ada yang berani rebut barang dengan Liu Hao. Liu Hao dari keluarga Liu semakin sombong. Benar-benar tidak memandang hukum. Menurutku, yang lebih keji adalah ayahnya, Liu Xian. Sekarang bencana pangan di Jiangnan, Liu Xian tidak hanya memonopoli semua beras di kota Lingzhou, tapi juga bekerja sama dengan pejabat istana, diam-diam mengambil beras bantuan bencana juga digelapkan. Kaisar. Xiao Xuan, lihatlah, bukankah petunjuknya sudah ada?
Aku akan menghajarmu hari ini. Aku pukul. Tuan muda. Hei, bocah. Berani menyentuh tuan muda kami di Lingzhou? Kau cari mati? Asuan, tolong aku. Untung ada kamu. Dia, aku yang lindungi. Mengerti? Aku bilang padamu, aku adalah tuan muda keluarga Liu, Liu Hao. Jangan mendekat. Aduh. Berani menyentuh anakku, aku akan musnahkan seluruh keluargamu. Anakku, kenapa kau dipukuli sampai begini? Ayah, untukku. Balas dendam. Orang, kemari. Tangkap tuan dan pelayan ini, kurung di penjara bawah tanah keluarga Liu. Aku akan buat mereka tahu, apa artinya hidup lebih buruk dari mati. Guru Li, mohon bantuan Anda. Apa? Ahli tingkat master, Li Tianba. 10 guci arak keras tebas harimau buas, Li Tianba yang merebut bendera musuh dengan tangan kosong. Bukankah dia anggota Tianjing? Kenapa dia bekerja di keluarga Liu? Guru Li, cepat, bunuh mereka, balas dendam untuk anakku. Li Tianba, kau sebagai anggota Junjing, makan gaji dari istana, berani-beraninya jadi tentara pribadi orang lain? Bocah, aku tidak perlu menjelaskan padamu. Orang mati tidak perlu tahu banyak. Li Tianba, kamu, seorang perwira kecil tingkat 6, berani menyentuhku? Mencari mati. Buka matamu dan lihat baik-baik. Apa ini? Perintah, komisioner. Kau adalah komisioner. Komisioner. Dia diutus oleh istana untuk bantuan bencana. Komisioner, Kota Lingzhou, selamat. Para sesepuh dan warga sekalian, hari ini aku muncul di sini hanya untuk 3 hal, keadilan, dan keadilan sialan. Komisioner, kau harus membela kami. Liu Xian dan anaknya telah mencuri beras bantuan dari istana, menyebabkan rakyat kota Lingzhou tidak bisa hidup sejahtera. Mohon kau selidiki. Mohon komisioner menyelidiki. Omong kosong, komisioner. Guru Li, jangan terintimidasi oleh bocah kurang ajar ini. Yang diutus istana ke Lingzhou untuk bantuan komisioner itu adalah orang dekat Kaisar, Unuklin. Sedangkan kau, jakunmu jelas, suaramu berat, jelas seorang pria. Bocah nakal, berani tidak kau lepas celanamu untuk membuktikan identitas? Liu Xian ini memang sulit dihadapi. Sepertinya harus menggunakan perang psikologis. Mau periksa aku? Mudah saja. Hanya melepas celana. Tapi Tuan Liu harus pikirkan, menghina pejabat istana di depan umum, menurut hukum saat ini, akan dihukum mati 9 generasi. Periksa dia. Ayah, periksa dia. Diam, aku tahu apa yang harus dilakukan. Tuan Liu. Silakan. Rakyat jelata Liu Xian memberi hormat kepada komisioner. Guru Li, ayo pergi. Ayo. Tuan Liu tidak bisa pergi. Warga Lingzhou melaporkanmu menggelapkan beras bantuan, aku, komisioner, kini akan mengadilimu. Tidak masalah. Kalau begitu biarkan aku lihat. Apa kemampuan Tuan Komisioner? Bukankah kau sudah mengingatkan keluarga Liu? Kenapa masih diperhatikan Unuklin? Tuan Zhao, aku juga tidak menyangka Eunuklin pergi ke rumah bordil. Wah, Tuan-tuan, ramai sekali. Apa yang dibicarakan? Boleh aku ikut? Haha, tentu saja memuji Anda, Eunuklin, bijaksana dan perkasa. Oh ya. Tuan Li. ya, Tuan-tuan, kita semua pejabat di istana yang sama, semua bekerja untuk bocah Nangong Xuan itu, kita semua pegawai. Tidak perlu saling menyulitkan, kan? benar. Kata Eunuklin benar. Begini, kalian beri aku bocoran dulu. Masalah Liu Xian. Apakah ada hubungan dengan kalian? Nanti jika aku berhasil menyidik, tuan-tuan, akan susah. Tidak. Tidak. Pasti?
Baik. Kalau begitu, buka sidang. Berani-beraninya Liu Xian datang ke kantor kabupaten, menghadap padaku, kenapa tidak berlutut? Lapor, Tuan. Aku adalah seorang Xiucai. Menurut hukum dinasti ini, aku tidak bersalah, maka boleh tidak berlutut. Kamu menjual beras bantuan bencana, mengantongi uangnya sendiri, meraup untung dari kesengsaraan negara. Kamu masih bilang tidak bersalah? Keluarga Liu mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Kami menjual lewat saluran resmi, membeli gabah petani. Mengapa Tuan menuduhku tanpa bukti? Apakah keluargaku menghalangi jalan rezeki Tuan? Atau ingin membunuhku semua? Dasar bodoh. Kamu masih mendahului mengadu, ya? Hei, orang. Pukul dia 20 kali. Tuan, jangan lupa, aku adalah Xiucai. Kamu tidak bisa memukulku. Jangan gunakan gelar Xiucai untuk menekanku. Pukul. Pukul dia. Lin Gonggong, jangan pukul. Jangan pukul. Melanggar hukum adalah dosa besar. Kepala bisa dipenggal. Kepala dipenggal? Aku, utusan kekaisaran tingkat 1. Masa tidak boleh memukulnya? Aturan sialan ini dibuat oleh bajingan mana? Dibuat oleh kaisar. Kamu keberatan? Tidak. Tidak keberatan. Tuan, sebaiknya pulang belajar hukum, lalu mengadili aku lagi. Permisi, saya pergi. Berhenti. Apa aku mengizinkanmu pergi? Tuan, ada urusan apa? Hei Liu. Kamu tidak mengira aku benar-benar belum menyelidikimu, kan? Hei, orang. Bawa buku akun keluarga Liu ke sini. Sudah dibersihkan catatan di buku akun? Tenang, Tuan. Buku akun sudah diminta ratusan akuntan untuk memanipulasi, bahkan jika dia mau periksa, juga tidak akan ketahuan. Tuan, apa maksud Tuan? Mau periksa di tempat buku akun keluarga Liu? Kenapa? Tidak boleh? Menurutku Tuan, sebaiknya cari dukun periksa otak. Di sini ada ribuan buku akun. Meskipun Tuan mau periksa, tanpa setahun setengah, Tuan juga tidak akan selesai. Apa aku tidak bisa memanggil akuntan? Hei, orang. Pergi panggil 10 orang akuntan ke sini. Tuan, ini. Ini apa? Hahaha. Semua akuntan di kota Lingzhou adalah orang keluarga Liu. Mau suruh dia panggil siapa? Hahaha. Sekarang bagaimana? Tuan, apa masih periksa? Kalau tidak periksa, aku akan pulang ke rumah. Xiao Linzi, bicaralah. Manusia pada awalnya baik hati. Sifatnya serupa, kebiasaan berbeda. Ada apa? Aku punya ide. Itu aku punya ide. Karena tidak ada akuntan. Carikan aku 10 orang anak-anak yang sudah bisa baca. Lin Gonggong, Anda sebagai utusan kaisar, Mewakili martabat kerajaan. kalau tidak bisa, biarkan Liu Xian pulang dulu, kita bicarakan nanti lagi. Xiao Lin, Tuan, soal audit, bukan main-main, mencari 10 anak agak sembrono. Percayalah padaku. Kenapa diam saja? Cepatlah pergi. Baiklah, karena Tuan memang mau pakai anak-anak untuk audit, maka aku Liu Xian akan ikut sampai akhir. Karena Tuan Liu begitu kooperatif, aku juga harus bersikap sopan. Hei, orang. Berikan kursi untuk Tuan Liu. Tuan, apa ini? Ini tabel perkalian. Tabel perkalian? Apa itu? Aku tanya kamu. 9 tambah 9 tambah 9 berapa? 27. Mustahil, kamu tidak pakai sempoa. Bagaimana caramu menghitung? Haha. Inilah tabel perkalian. Setengah batang dupa. Jika kalian bisa menghafal isi di kertas ini, emas ini milik kalian. Mimpi di siang bolong. Kalian? Kalian semua sudah hafal. Ya Tuan, sudah hafal semua. 5 kali 9 berapa? 40. Lalu, 8 kali 8 berapa? 64. Kalau 9 kali 9? Apa ada tuh?
Gunakan tabel perkalian yang baru kalian hafal untuk menghitung ulang buku besar itu. Jika benar, semua ini milik kalian. Buku besar keluarga Liu sudah selesai diperiksa. Gudang keluarga Liu menjual beras bantuan bencana. Jual beras 32 ton, keuntungan ilegal 16,82 juta tael. Mohon Tuan selidiki. Omong kosong. Ini fitnah. Ayah dan anak Liu menindas rakyat, menipu kaisar. Pukul dulu 50 kali, masukkan ke penjara, tunggu kirim ke Kementerian Hukum. Tuan Zhao? Tuan Li, tolong aku. Tolong. Tuan Zhao, saya sudah bekerja untuk Tuan Perdana Menteri bertahun-tahun. Setiap tahun saya memberikan upeti tepat waktu dan sesuai jumlah, tidak pernah terlambat. Meski tanpa jasa, saya punya jerih payah. Tuan Zhao, saya mohon, tolong bicarakan lagi dengan Tuan Perdana Menteri. Ampuni nyawa hina saya, supaya saya bisa terus menjadi budak Tuan Perdana Menteri. Liu Xian, kamu pikir aku yang mau membunuhmu? Itu Tuan Perdana Menteri. Tuan Perdana Menteri ingin kau mati, tak ada yang bisa melindungimu, Tuan Liu. Tuan Perdana Menteri tidak butuh bidak catur yang tak berguna. Kau tahu Zhao Lun dan Li Hao bermasalah. Kenapa tidak kau selidiki mereka? Pemerintah mengalokasikan puluhan juta setiap tahun. Masuk ke kantong siapa? Zhao Lun, Li Hao. Mereka hanya ikan kecil. Menyembuhkan. Tidak boleh hanya mengobati gejala, bukan akar masalah. Kau memang pandai bicara. Mau jadi Nangong Xuan saja. Menjadi Nangong Xuan? Setiap hari harus menghadiri sidang istana, capek, aku tidak mau jadi Nangong Xuan. Tapi apa? Aku bisa jadi suami Nangong Xuan. Di istana tidak ada laki-laki, hanya Kasim. Mau ku buat kau jadi Kasim sejati. Bubur ini meracuni orang. Pukul genderang minta keadilan. Lin Gonggong komisaris yang mulia, orang-orang ini mati karena bubur yang kau bagikan. Tuan, kali ini, apapun yang kau katakan tak akan berguna. Li Hao, Bupati Li, komisaris, bermaksud baik, membagikan bubur. Hanya sebuah kecelakaan, hanya kecelakaan awal, kau malah mengadakan sidang. Kau terlalu tidak berperasaan. Tuan Zhao, aku adalah pejabat setempat, aku harus bertindak adil. Kaisar pun jika melanggar hukum, sama hukumnya dengan rakyat biasa. Sudah tuan-tuan. Berhenti berpura-pura. Mulai sidang saja. Agar tidak membuang waktu kita. Baik. Lin Xiao kau, sebagai komisaris utama tingkat 1, tahu hukum tapi melanggarnya, apa kau tahu salahmu? Bupati Li, coba katakan apa kesalahanku. Meracuni rakyat, apa itu belum cukup? Bupati Li, racun ini bukan dariku, dan aku juga tahu siapa pelaku sebenarnya. Di pengadilan, yang bicara adalah bukti Lin Gonggong, apa kau punya bukti? Bukti? Mudah bawa jarum perak. Karena ini keracunan, jika mayat terkena jarum perak, akan menghitam. Misalnya. Tapi jika jarum perak tidak terkena racun, tidak akan berubah. Tuan-tuan, ini buktinya. Ini. Apa artinya ini? Bodoh, jarum perak menyentuh bibir mayat menjadi hitam, tapi saat menusuk ke perut mayat, tidak ada perubahan. Ini membuktikan yang beracun bukan bubur, tapi mangkuknya. Hei, kau pembantu kecil, berani memarahi aku? Tuan Li.
Setahu saya, peralatan mangkuk dan sumpit untuk pembagian bubur ini semuanya diurus oleh Tuan Li. Anda yang mengurus langsung, kan? Aku? Lin Gonggong. Salah paham, pasti salah paham. Berani-beraninya, Li Hao. Sengaja menjebak pejabat istana. Apa hukumannya? Tuan Li, aku punya pedang kekaisaran. Eksekusi dulu, lapor belakangan. Diizinkan oleh kaisar. Lin Gonggong, ampun, ini semua. Ada pembunuh. Anak panah beracun ini buatannya sangat halus, terutama teknik pembuatan mata panahnya, bukan buatan bengkel rakyat biasa. Tuan Zhao, tahukah kamu orang di belakang Tuan Li? Siapa sebenarnya? Lin Gonggong. Aku sangat setia. Sepenuhnya demi kaisar. Cukup. Sekarang terjadi pembunuhan. Sepertinya tempat ini sudah tidak aman. Tuan Zhao, siapkan kereta untukku. Aku mau kembali ke istana. Tuan Perdana Menteri, menurutku orang ini penuh tipu daya, tidak boleh dibiarkan hidup. Lalu menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Cari seorang pembunuh bayaran. Bunuh dia. Bunuh. Bunuh apanya? Dasar sampah. Pergi. Beritahu prefektur Jiangnan. Bencana ini tidak bisa ditolong lagi. Ya? Lin Xiao, kau pikir dengan membongkar akun Liu Xian, menstabilkan bencana Jiangnan, kau menang? Permainan ini baru saja dimulai. Jangan terlalu khawatir. Setidaknya kita sudah menyelesaikan urusan bantuan bencana Lingzhou. Asalkan kita selamat kembali ke ibu kota, pasti bisa mencabut dalang di balik ini sampai ke akarnya. Aku tidak khawatir tentang diriku sendiri, tapi khawatir tentang rakyat Jiangnan, dan juga para pejabat istana, yang tertipu olehnya. Jika tidak bisa menjatuhkannya secepatnya, entah berapa banyak lagi yang akan menjadi korban. Aku ada di sini, tidak akan membiarkannya berbuat semaunya lagi. Bunuh. Jangan tinggalkan satu pun yang hidup. Budak, jangan pedulikan aku, serbu bersama. Baik. Kita serbu bersama. Hati-hati. Kenapa diam? Kita lebih banyak. Cepat maju. Mencari mati. Katakan, siapa yang mengirim kalian? Baginda. Baginda. Nangong Xuan. Apa kabarmu? Budak, jangan pedulikan aku. Cepat tangkap pembunuh. Xuaner, bertahanlah. Aku pasti membawamu kembali ke ibu kota mencari tabib istana menyelamatkanmu. Dan orang yang mengirim pembunuh, aku pasti akan menangkapnya satu persatu. Saya mengirim orang tanpa izin untuk membunuh Nangong Xuan dan Lin Xiao, mohon hukuman dari Tuan Perdana Menteri. Berhasil? Lapor, Tuan Perdana Menteri. Para pembunuh sudah di luar kota Lingzhou bertindak di jalan resmi. Lin Xiao dan Nangong Xuan kena perangkap di tempat, tidak ada yang selamat. Saya sendiri menarik busur dan memasang anak panah, menembus dada Nangong Xuan, melihat mereka tergeletak di genangan darah, pasti tidak ada yang selamat. Saya baru berani datang melaporkan kabar gembira ini. Bagus sekali. Bocah Nangong Xuan itu, Lin Xiao,
Anak muda yang tidak tahu diri itu akhirnya mati. Tanpa mereka, kerajaan Dayong ini akan menjadi milikku, Yun Shifu. Uang bantuan bencana Jiangnan sudah di tangan. Urusan dengan kerajaan Jin juga sudah beres. Asalkan bisa menenangkan para menteri di istana, tidak lama lagi aku bisa naik tahta menjadi kaisar dan membuka masa kejayaanku sendiri. Selamat, Tuan Perdana Menteri, Tuan bijaksana dan perkasa, kelak naik tahta menjadi kaisar, saya rela bekerja keras seperti kuda. Ya. Bangunlah, jika kau setia, setelah aku naik tahta, aku tidak akan mengecewakanmu. Sampaikan perintahku, suruh semua orang di istana bersiap. Beberapa hari lagi aku akan masuk istana dan mengambil alih pemerintahan. Baik, aku patuh. Nangong Xuan, kau yang seumur hidup pintar, tapi mati di tangan Zhao Lun yang bodoh itu. Cepat, panggil tabib istana. Yang mulia terluka parah, perlu perawatan segera. Tuan Lin, bagaimana bisa Yang Mulia terluka separah ini? Jangan banyak tanya. Cepat bawa kami ke kamar tidur. Setelah tabib datang, suruh dia segera periksa. Baik, Tuan. Cepat ikut aku. Lin Xiao, Nangong, Yang Mulia, kalian masih hidup? Tuan Kanselir tampak kecewa. Dalam perjalanan pulang bersama Yang Mulia, berita tentang percobaan pembunuhan. Tidak ada yang tahu selain pembunuh. Apa Tuan Kanselir terlibat? Kau, omong kosong. Aku tidak tahu apa-apa tentang pembunuh. Justru kau, Lin Xiao yang diutus ke selatan untuk bantuan bencana, malah membuat Yang Mulia terluka parah. Kau tahu salahmu? Yang harus dihukum adalah kau. Setelah Yang Mulia sadar, aku pasti akan mengeluarkanmu dari selokan kotor itu. Kalian lolos kali ini. Tidak akan ada kesempatan kedua. Xiao Linzi, pembunuhnya, sudah tertangkap? Hampir. Kali ini, kita dapat ikan besar. Kalau begitu, syukurlah. Aku percaya padamu. Xiao Linzi, kau. Apa kau panggil aku Xuaner? Aku akan menghukummu. Baik. Setelah lukamu sembuh, hukum aku sesukamu.